semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat bakso aci yang paling mudah. Dan 80% ini bahan bakunya aku belanja online. Karena bahan bakunya ini memang agak susah didapatkan di pasaran. Apalagi nggak semua pasar menyediakan bahan baku untuk pelengkap bakso aci ini. Nah, buat kalian yang hobi ngemil ataupun nyetok-nyetok makanan, wajib banget cobain resep yang aku bagikan ini. Sekaligus juga bisa kalian jadikan ide jualan. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah, ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk membuat bakso aci, di sini aku siapkan 250 gram tapioka dan 250 gram terigu. Jadi perbandingannya 1:1. Kemudian 500 ml air, 1 butir telur utuh, 3 potong sosis atau sesuai dengan kebutuhan, boleh pakai merek apa aja, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh ketumbar, dan 1 batang daun bawang yang sudah diiris. Langkah pertama, langsung aja kita potong-potong dulu sosisnya dadu-dadu kecil kayak gini. Dan untuk motongnya ini aku gunakan Neo Blade dari Stain Cookware, yang satu setnya dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 talenan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Pisau ini super duper tajam banget dan juga didesain supaya bahan makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Langkah berikutnya, kita tuangkan terigu ke dalam wadah yang udah disiapkan. Kemudian tambahkan kaldu bubuk, garam, lada bubuk, dan juga ketumbar bubuk. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan daun bawang dan kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian tuangkan air mendidih dan diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau adonannya udah tercampur rata kayak gini, kemudian langsung aja kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian diaduk lagi sampai telur dan adonannya tercampur rata. Setelah telur dan adonannya benar-benar tercampur rata, baru kita tambahkan tepung tapiokanya. Tepung tapiokanya ini kita langsung tambahkan aja semua, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Dan untuk mengaduknya kita ganti manual, langsung pakai tangan aja, pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Dan untuk ngaduknya juga jangan diremas-remas ataupun diuleni. Jadi ini untuk mengaduknya cukup dibalik-balik aja kayak gini, supaya nanti hasil bakso acinya tidak keras. Nanti juga akan tercampur dengan sendirinya seperti ini. Kemudian kita ratakan juga bagian pinggirannya supaya benar-benar tercampur rata.
Langkah berikutnya ini aku gunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh atau nomor 3 dari yang terbesar. Dilumuri dulu pakai tepung tapioka supaya agak lengket. Kemudian adonannya ditakar pakai sendok ini, diratakan. Kemudian diambil dan bagian tengahnya kita beri sosis yang udah dipotong-potong tadi. Setelah itu ditutup rapat dan dibulat-bulat sampai rapih dan digulungkan pada tepung tapioka lagi supaya agak lengket. Oke, gampang banget ya caranya. Jadi adonannya diratakan pakai sendok takar kayak gini. Kalau udah dicetak, kemudian kita ambil dan kita beri 1 potong sosis yang udah disiapkan tadi. Kemudian ditutup rapat dan digulung-gulung kayak gini. Kalau udah bulat langsung digulingkan ke tepung tapioka supaya gak lengket. Oke, caranya gampang banget kan? Langsung aja kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Oke, kalau bakso acinya udah dibentuk semua kayak gini ya hasilnya, langsung aja kita rebus dalam air yang sudah mendidih dan diberi minyak goreng sedikit supaya nanti pada saat diangkat gak lengket satu sama lain. Dan bakso aci ini kita rebus sampai mengapung atau sampai matang. Untuk merebusnya ini aku gunakan diamond casserole diameter 20 cm dari Stein Cookware dengan 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Diamond casserole ini bisa digunakan di kompor induksi atau kompor listrik maupun di kompor gas biasa seperti ini. Setelah bakso acinya mengapung kayak gini, biasanya udah mateng. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita dinginkan dulu sampai benar-benar dingin. Setelah bakso acinya direbus dan benar-benar dingin, seperti ini ya hasilnya. Langsung aja kita kemas dalam plastik ukuran 6x15 dan satu plastik ini diisi dengan 6 bakso aci. Pastikan dikemas dalam keadaan bakso acinya sudah benar-benar dingin supaya bakso acinya tidak kesekep. Oke, ini cara nutupnya cukup dilipat kayak gini aja ya, tapi boleh pakai sealer, boleh juga pakai staples. Nah, ini dia pelengkap bakso aci yang tadi aku belanja online. Ini ada bumbu bakso aci, kemudian cabai bubuk rasa daun jeruk, minyak bawang. Ini minyak bawangnya enak banget, bisa beli langsung kayak gini atau juga bisa bikin sendiri. Setelah itu ada pangsit kering, ini beratnya 500 gram tapi nanti yang kita pakai cukup setengahnya aja. Pilus cikur juga ini setengah kilo tapi yang kita pakai setengahnya. Dan yang terakhir ini ada cuanki lidah yang satu bungkus isinya 50 piece. Oke, langkah berikutnya kita langsung aja bungkusin dulu masing-masing pelengkap bakso acinya. Dan ini aku pakai plastik klip ukuran 6x10. Untuk pilus cikur ini kita isi sekitar 3 sendok makan, kemudian dirapatkan. Dan untuk mini pangsit kering juga sama, ini dibungkus pakai plastik ukuran 6x10 dengan isi sekitar 6 sampai dengan 7 piece tergantung ukuran si pangsit mininya. Dan untuk cabai bubuk rasa daun jeruk, ini kita bungkus pakai plastik klip ukuran 2x4. Satu bungkusnya ini diisi dengan takaran 1 sendok teh.
Kemudian untuk bumbu bakso acinya kita tuangkan dulu ke dalam mangkuk supaya gak maur pada saat ngambilnya. Terus kita pakai corong juga supaya rapih, dan plastik clipnya pakai ukuran yang sama, yaitu ukuran 2x4 dan ditakar sekitar 1 sendok teh. Atau kalian bisa tes dulu ya, 1 sendok teh ini diseduh pakai air untuk semangkok bakso aci, kira-kira rasanya udah balance atau belum. Jadi kalian juga bisa buat takaran yang pas untuk 1 mangkok bakso aci. Sedangkan untuk minyak bawang sebelum ditakar ataupun dituangkan, jangan lupa kita kocok dulu kayak gini supaya tercampur rata. Dan setelah itu langsung aja kita takar dengan takaran setengah sendok makan. Ini kita gunakan plastik yang buat bakso aci tadi, yaitu plastik ukuran 6x15, dan cukup setengah sendok makan aja kayak gini ya. Memang kelihatannya sedikit, tapi ini sedikit juga rasanya enak banget. Langsung aja kita ikat sampai kuat. Langkah berikutnya untuk mengemas semua kelengkapan bakso aci, kita gunakan plastik standing pouch ukuran 12x20 cm. Langsung aja kita buka dan dilebarin dulu kayak gini. Kita masukin, pertama masukin bakso acinya dulu. Setelah bakso aci kita masukin pilus cikur, kemudian tambahkan pangsit kering. Dan untuk cuanki lidah, karena ini pada patah, jadi kita masukinnya 2 potong. Setelah itu tambahkan 1 bungkus bumbu bakso aci dan 1 bungkus cabai bubuk daun jeruk. Tambahkan juga minyak bawang. Setelah itu tambahkan sepotong jeruk limau. Karena ini jeruk limaunya ukuran besar, tapi kalau ukuran yang kecil kita pakai 1 butir. Nah, untuk jeruk limau ini memang sengaja aku pilih yang besar, karena yang besar itu jumlah airnya lebih banyak dibandingkan dengan jeruk limau yang kecil. Cuma kalau yang besar karena dipotong jadi 2 bagian, kekurangannya dia nggak bisa tahan lama. Kemudian supaya tampilannya lebih menarik lagi, kita tambahkan stiker. Ini stikernya aku beli di aplikasi marketplace, dapat harga murah banget, cuma 99 perak per piece yang diameter 2 cm. Desain yang disediakan si penjual juga ada banyak, bisa kalian pilih sesuai selera dan bisa di custom pakai nama sendiri. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini dia hasilnya bakso aci yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 20 bungkus bakso aci. Dan untuk cara menyajikan bakso aci ini gampang banget, sama aja kayak kita mau bikin mie instan. Kita tuangkan dulu semua bumbunya ke dalam mangkuk, yaitu bumbu bakso aci, cabai bubuk, dan juga minyak bawangnya. Langkah berikutnya kita didihkan air secukupnya, kemudian kita masukin bakso aci. Ini aku bikin 2 porsi yang dijadikan 1, dan kita masak bakso acinya sampai matang. Untuk memasaknya ini aku gunakan saucepan Onyx series dari Stein Cookware, terbuat dari granit Kreblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Nah, kalau bakso acinya udah mateng, langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah ataupun mangkuk yang udah berisi bumbu tadi. Kemudian diaduk sampai bumbunya tercampur rata. Kalau bumbunya udah tercampur rata, baru kita tuangkan pelengkapnya, yaitu mini pangsit kering, cuanki lidah, dan juga pilus cikur. Terakhir tambahkan potongan jeruk limau. Nah, kalau mau disajikan baru kita peras dulu jeruk limaunya seperti ini. Nah, kalau pakai jeruk limau yang ukuran besar ini dapat airnya banyak banget, yang pasti rasanya lebih seger. Dan langsung aja kita aduk-aduk lagi sampai jeruk limaunya tercampur rata. Nah, ini dia hasilnya bakso aci yang aku buat. Rasanya dijamin empuk banget, dan juga takaran bumbunya udah pas, dijamin ini rasanya seger banget. Untuk harga jualnya, 1 bungkus bakso aci ini bisa dijual dengan harga Rp10.000, atau silakan disesuaikan sendiri untuk harga jual dengan harga bahan baku di daerah setempat.
Sedangkan untuk masa ketahanannya, bakso aci ini bisa tahan 2 hari di suhu ruangan dan 4 hari disimpan di kulkas. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.